Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi. Bersama saya Yohanes Fandi yang akan menjadi host kamu dalam episode kali ini. Podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikemas secara ringan, berisikan tentang isu-isu yang sedang beredar di masyarakat, program-program atau kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga tentunya figur-figur yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini saya sedang berada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini saya sudah bersama Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Ibu Susanti Widyastuti. Izin saya ada sedikit pantun, Bu. Ya, boleh, monggo. Bunga mawar, bunga melati. Bagaimana kabarnya Bu Susanti? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sehat ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Aduh, sehat. Jadi spesial kali ini saya mendapatkan udang dari Bu Susanti karena saya sedang berada di galerinya Dinas Koperasi ya Bu ya? Iya. Baik, kali ini saya dan Bu Susanti akan mengulik hal-hal seputar upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur mendampingi dan mendorong para pelaku usaha koperasi dan UMKM agar mampu bersaing di pasar global. Gitu nggih Bu? Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan kita seputar obrolan kita hari ini ya Bu ya. Boleh. Baik, sejauh ini bagaimana Bu geliat pelaku usaha koperasi dan UMKM di Jawa Timur? Iya. Matur nuwun. Iya. Jadi emang di Jawa Timur itu UKM-nya kan jumlahnya sangat banyak, ya. 9,78 juta itu UKM yang ada di Jawa Timur. Nah, ini pun ternyata alhamdulillah memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Jawa Timur juga sangat besar. Jadi kontribusinya sebesar 59,18% terhadap PDRB Jawa Timur. Jadi kalau dinilai dengan uang ini memang sekitar 1,748 triliun gitu. Jadi setiap tahunnya memang kontribusi dari UKM ini selalu meningkat. Kalau di tahun sebelumnya itu kontribusinya sebesar 58,36%. Artinya selalu ada peningkatan. Selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun ya Bu ya. Iya. Oke. Untuk tadi dari sekian banyak koperasi itu berapa Bu yang masih aktif hingga sekarang? Kalau Yang masih koperasi eksis, itu yang aktif sebanyak 22.009, itu kalau SHU-nya sekitar 1,28 triliun gitu. Oh. Iya, cukup Tinggi juga ya. banyak dan jumlah anggotanya itu sebanyak 4,53 juta. Nggih. Jadi anggota koperasi itu, kemudian kalau yang dari UKM ini merupakan usaha yang paling banyak adalah dari usaha mikro yang paling banyak yang bagaimana ada Bu usaha mikro itu bagaimana? Ya, di Jawa Timur itu 99,5% itu di usaha mikro, sedangkan yang di usaha kecilnya sekitar 0,5%. Maka akan dilihat nanti omset dan asetnya gitu. Kalau misalnya ini adalah peraturan pemerintah, itu dibedakan dari aset dan omset untuk menyatakan bahwa dia sebagai UKM usaha kecil, usaha mikro, menengah, kemudian industri. Baik, untuk di Jawa Timur sendiri Bu, kabupaten atau kota yang paling banyak usaha mikro, kecil, menengah itu di mana Bu? Kalau mungkin ada datanya Ibu ya? Iya. Bisa dijelaskan terus apa aja bentuknya seperti itu Bu? Iya. Jadi memang UKM itu memang banyak bergeliat ya di Jawa Timur. Yang paling banyak ya tentunya Surabaya, Sidoarjo, Malang, Batu itu adalah kabupaten yang memang banyak UKM yang bergerak di usaha mikro kecil. Kemudian usaha-usahanya mereka yang paling banyak itu adalah di makanan minuman. Dan kalau dilihat dari jumlah UKM itu yang paling mendominasi adalah memang dari usaha kecil itu dari 0,23% atau yang di usaha mikro 99,744%. Jadi ini dari jumlah UKM sebanyak 570 UKM, kalau yang ininya 1,537 juta. 1,5. Wih. Banyak ya Bu ya, karena memang kota besar tapi tidak menutup kemungkinan di kota lain juga bisa berkembang ya Bu ya, di kabupaten kota yang lain seperti itu. Di Jawa Timur itu hampir semua itu aktif. iya UKM-nya itu bergeliat semua, dan alhamdulillah baik dari
binaan dari Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindak, itu semuanya UKM itu saling berlomba-lomba sehingga mereka juga untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, Betul. skill, sehingga mereka juga kepingin menjadi UKM yang naik kelas. Naik kelas, Nggih. betul, ya. Kalau naik kelas, kalau anak SD kan naik kelas 5 ke kelas Iya, 6 kan seneng ya. seneng, ya. Nah, tapi kalau UKM ini enggak, karena dilihat dari aset dan omset tadi. Betul. Ya, jadi dia bisa akan naik kelas dari kelas kecil, dari kelas mikro ke kelas kecil, yang kecil ke kelas menengah. Seperti itu sudah sangat luar biasa. Dan itu semua dipantau terus sama Dinas Koperasi ya Bu ya? Iya, kami bersama-sama dengan Dinas Koperasi Kabupaten bergandeng tangan untuk sama-sama menggerakkan UKM-UKM untuk semakin kuat dan mandiri. Bu, perbedaannya UKM dan UMKM itu apa Bu? Usaha kecil menengah, Menengah. ya kalau yang ada M-nya itu mikro. Oh mikro, Nggih. jadi sebenarnya sama aja, Iya, cuman ada cuman mikronya. beda, ada mikronya kayak Nggih. gitu ya Bu ya. Oke, baik. Untuk tadi Bu, tadi kan Ibu menjelaskan tentang bergandengan tangan dengan kabupaten kota. Ya, betul. Upaya-upayanya apa aja Bu? Banyak kita kegiatan-kegiatan dari Dinas Koperasi itu memang memfasilitasi UKM baik yang ada di kabupaten kota maupun dengan bersinergi dengan kegiatan yang ada di provinsi. Semuanya memang untuk masyarakat dan UKM-UKM yang berdomisili dan ber-KTP Jawa Timur. Jadi kuncinya itu. Jadi harus berdomisili dan ber-KTP Jawa Timur. Maka fasilitasi itu akan diperoleh gitunya. Jadi kami ada beberapa aspek yang akan dibantu, baik dari aspek kelembagaan, kemudian dari aspek peningkatan kualitas SDM, karena kami juga ada melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian juga memberikan pengelolaan usaha, kemudian untuk mengembangkan bisnis bagi mereka, kemudian juga dari peningkatan kualitas produk ya. Kebetulan kami yang ada di bidang produksi ya, kami di bidang produksi itu adalah khusus untuk peningkatan kualitas produk. Kualitas produk itu terkait untuk fasilitasi standarisasi dan sertifikasi. Kami membantu para UKM ini untuk fasilitasi misalnya untuk merek gitu nggih. Karena UKM itu wajib hukumnya yang pertama harus memiliki NIB. Ya, NIB itu nomor induk berusaha. Jadi sebagai identitas ya, sebagai identitas. Kalau ibaratnya pengemudi itu kan harus punya SIM. Iya. Adalah title-nya gitu ya Bu ya. Betul. Karena memang kalau mau naik satu tingkat lebih baik memang harus ada semuanya itu kan Bu ya, sertifikasi dan lain sebagainya seperti itu gitu ya. Kemudian dia juga harus mulai pertama itu juga selain NIB harus punya merek. Betul. Kalau punya produk nggak punya merek kan lucu. Iya, ini produk apa? Produk kayak apa gitu ya. gitu Kok ya. tiba-tiba muncul terus ini gimana ketahanannya kayak gimana kan gitu ya Bu Iya, ya. betul. Karena itu merupakan identitas kita. Betul. Iya, identitas kita ketika sudah dikenal oleh masyarakat, oleh konsumen, tentu produk A ini enak, produk C ini bagus gitu ya. Jadi itu wajib hukumnya, bukan merek yang hanya merek-merekan. Maksudnya merek-merekan itu cuman ditulis tulis aja, tapi ini sudah gitu. terdaftar gitu ya Bu ya, supaya ini kelihatan ini produknya ini bagus sudah karena sudah terdaftar di Kemenkumham kayak gitu ya. Jadi Bu, harus ya. resmi. Harus resmi. Memang Dan itu juga bisa meningkatkan value juga ya Bu ya. Betul. Orang misalnya lihat produk ini, wah ini ada produknya apa merek A, B, C dari Kemenkumham kayak gitu kan, berarti udah terpercaya Iya, gitu. betul. Memang kadang-kadang kan masyarakat itu mahal ya gitu. Ya memang merek itu karena kan hak paten, ya, hak intelektual. Berarti kan daya pikir itu yang harus dinilai dengan yang sesuatu yang tinggi. Sehingga memang haki ini kalau berbayar ya memang mahal. Tapi pemerintah Provinsi Jawa Timur itu membantu UKM-UKM yang ada di sini. Makanya yang tadi wajib ya punya KTP dan domisili di Jawa Timur, kami akan bantu. Bantu untuk fasilitasi misalnya UKM punya duit tapi nggak banyak gitu ya. Jadi kita bisa memberikan fasilitasi, memberikan rekomendasi. Jadi dia akan berbayar 50%. Tapi ada juga fasilitasi penuh dari pemerintah provinsi, itu kami Dinas Koperasi membantu
memberikan fasilitasi merek gratis. Oke, kita ngobrolin tentang merek. Bagaimana caranya mereka, Bu, UMKM itu mendapatkan pendampingan dari Dinkop untuk mendapatkan merek itu bagaimana? Caranya atau tentunya, rules-nya? Ya, tentunya yang pertama harus punya produk dulu nih. Iya, kalau nggak punya produk mau apa? Iya, betul sih. Iya. Yang pertama harus punya produk dulu, kemudian dia sudah punya NIB. Nah, kemudian dia syarat yang tadi punya KTP sama berdomisili, kemudian mendaftar di flyernya Dinas Koperasi. Di flyernya Dinas Koperasi itu di mana, Bu? Kita buka di IG, di sosmed, website ada? Website juga. Nah, kemudian dia daftar di situ. Kemudian, tapi karena ini kan bunyinya gratis ya Mas ya? Ya. Gratis. Kalau gratis itu pasti yang daftar banyak. Oh, ini di sini gratis, apa mungkin di luar itu ada yang nggak gratis, Bu? Ya, ada yang bayar sendiri. Berarti makanya luar biasa ya, berarti bisa langsung ke Dinkop untuk mendapatkan itu ya, Bu, gratis. Gratis. Jadi yang tadi kami sampaikan, kalau bisa nggak kita ngurus sendiri, boleh, monggo. Tapi itu tadi bayarnya 100%. 100%. Kemudian kalau misalnya waduh ternyata kuotanya Dinas Koperasi sudah penuh nih, gitu nggih. Kami tuh buka 1 minggu aja sudah banyak yang daftar ya, Bu ya? Penuh lah se-Jawa Timur nggih. Iya. Dan juga gratis juga itu, Bu. Iya, kan sukanya yang gitu. Iya, gratis dan juga mudah juga cara itunya. Yang penting tadi yang punya NIB sama produk yang paling penting ya, harus punya produk terus punya NIB seperti itu ya, Bu ya. Jadi ini memang ada juga yang dapat rekomendasi itu berbayarnya 50%. Kalau yang gratis 100% itu mereka menerima, kami yang menyiapkan dan memfasilitasi anggarannya juga. Baik. Sejauh ini berapa, Bu, UMKM yang sudah memanfaatkan pendampingan mendapatkan merek? Sudah banyak ya, kalau yang untuk di Jawa Timur, khusus untuk di tahun 2024 ini kami sudah 500. Tahun 2024 ini. Ya? Masih bulan apa ini, Bu? Bulan Juni awal ya, udah 500, Bu ya? 500 UKM yang untuk fasilitasi merek. Kemudian kalau ini kan tiap tahun kami beberapa kegiatan ada merek, kemudian ada sertifikasi halal, kemudian kami juga ada uji lab, kemudian ada HACCP, itu merupakan HACCP. Ya, HACCP ketika produk itu perlu ke ekspor. Itu merupakan standarisasi yang harus dimiliki oleh UKM. Nah, sedangkan kalau halal tentu panjenengan sudah mireng ya. Iya. Sekarang itu produk-produk makanan minuman wajib sudah punya sertifikat halal. Sampai nanti batasnya insya Allah 17 Oktober 2024 itu harus memiliki sertifikat halal. Kami di Jawa Timur kan sudah 1,5 juta ya patokannya itu harus sertifikat halal ada. Dan itu banyak memang yang memfasilitasi, nggak hanya di OPD saja, tapi perguruan tinggi juga banyak yang memfasilitasi, kemudian LP3H juga, LPH itu juga memfasilitasi untuk penerbitan sertifikasi halal. Karena sertifikasi halal ini ada yang programnya Self Declare yang gratis. Dengan sehati itu bisa. Itu tapi khusus untuk yang produk-produknya berbahan berisiko rendah. Jadi dengan program itu sudah insya Allah akan bisa keluar sertifikat halalnya. Contohnya seperti makanan gitu ya, Bu, minuman, pokoknya yang tidak mengandung bahan daging ataupun frozen. Untuk produk makanan sendiri, Bu, yang mendominasi UMKM di Jatim, apa saja bentuk pendampingan kepada mereka agar produk mereka itu mendapatkan sertifikasi halal dan mampu bersaing? Kami ini kan juga selain memfasilitasi sertifikasi tadi, kami juga membantu dengan kegiatan workshop. Bagaimana mereka untuk mengetahui, maksudnya peningkatan skill ya, pengetahuan mereka, apa sih pentingnya keamanan pangan gitu nggih. Jangan sampai ketika mereka memproduksi
produk, apalagi makanan minuman itu mengabaikan kaidah-kaidah kesehatan, higienitas itu sangat penting. Maka kami juga mengedukasi dari UKM-UKM itu pentingnya keamanan pangan terhadap produk-produk makanan minuman yang nanti akan dikonsumsi oleh masyarakat. Dan tentunya juga pengemasannya juga diperhatikan yang bagus bagaimana supaya bahan-bahan yang digunakan itu jangan sampai bahan-bahan yang tidak diperbolehkan gitu nggih. Iya, jadi misalnya ada bahan pengawet yang berlebihan, itu tidak boleh. Kemudian untuk menuju UKM yang naik kelas tentu nggak hanya dari kualitas makanan saja, tetapi juga penting branding. Iya, branding suatu produk itu merupakan salah satu bentuk yang diperlukan untuk peningkatan kualitas dari UKM. Dia juga kami bantu. Kami setiap bulan, Mas, ini ada konsultasi desain kemasan. Konsultasi desain kemasan setiap bulan. Setiap bulan. Ini kami bantu di klinik BDC. Jadi kami punya Business Development Center di belakang klinik KUKM Business Development Center itu khusus memang untuk UKM-UKM itu sering untuk berkonsultasi. Nah, macam-macam memang. UMKM yang sudah terdaftar atau di luar itu juga nggak apa-apa, Bu? Apa yang terdaftar maksudnya yang sudah punya NIB boleh, atau yang mau menjadikan proses karena boleh. Kan ada yang mau berproses menjadi wirausahaan baru itu karena nggak apa-apa karena memang kita sekarang gencar-gencarnya mendorong adanya wirausahaan baru gitu karena memang wirausaha ini kan untuk ini juga membuka lapangan kerja ternyata kan lapangan kerja di sektor ini cukup banyak. Kayaknya tidak bergeliat tapi ternyata UKM itu benar-benar banyak jalan buat membuka lapangan pekerjaan juga buat orang lain. Makanya itu supaya bisa naik level dari Dinas Koperasi melakukan pendampingan tadi yang sedemikian rupa. Misalnya kalau dari makanan tadi ada apa Bu tadi pengemasan, lalu bahan-bahan yang di itu apa, terus secara produknya seperti apa gitu ya Bu ya. Setelah mendapatkan pendampingan Bu, mendapatkan pendampingan sedemikian rupa, mendapatkan merek halal, terus merek dan sertifikasi halal, apakah sudah berhenti di situ Bu? Oh, enggak. Atau mungkin ada upaya pemasaran atau gitu? Jadi kami ada pemasaran juga khusus memang kami kan dari hulu sampai hilir. Nah, kemudian jadi dikawal gitu ya dari awal sampai setelah sertifikasi standarisasi ada khusus yang menangani di bidang pemasaran. Nah, di situ nanti dilatih bagaimana untuk masuk ke pasar-pasar modern, karena kalau pasar tradisional gitu kan mudah, ya kalau pasar tradisional nggak selalu. Tapi ketika harus masuk ke pasar modern, kemudian bisa lebih lagi, maka itu ada proses namanya proses kurasi. Proses kurasi itu memang diperuntukkan untuk UKM ini tadi UKM yang bisa naik kelas ketika dari pasar tradisional ke pasar modern sehingga nanti kan omsetnya bisa meningkat. Untuk mencapai itu melalui proses kurasi. Jadi proses kurasi itu nanti akan dilihat kira-kira produk ini bisa masuknya ke pasar mana gitu nih. Apakah masuk di tradisional, apakah di modern, ataukah nanti bisa pasar ekspor. Nah, kita juga melakukan kegiatan kurasi ini untuk UKM yang ada di Jawa Timur sama. Nanti daftarnya juga melalui Bitly, website. Sering kadang-kadang kok nggak bisa masuk ya karena kuotanya udah terpenuhi, jadi memang harus cepet-cepetan. Memang harus memantau ya Bu ya, memantau. Jadi salah satu cara adalah memantau Instagram dan websitenya supaya pasti infonya itu pasti ada terus setiap hari ya Bu ya itu ya. Betul. Kami setiap hari, kemudian pelatihannya kan juga macam-macam nih, macam-macam kan. Jadi sesuai dengan
passion dari UKM bidang tersebut. usahanya yang Iya, sedang bidang digeluti usaha. seperti itu ya Bu. Enggak. Kalau anak muda-muda itu kan sukanya yang ya berbau digital gitu. Iya, nggih. berbau digital Iya. karena sekarang itu kalau udah mau melihat ke toko tuh kayak aduh Males. malah ya mendingan Iya. lagi di kantor atau lagi di santai-santai di rumah Iya. di kamar lihat aja HP handphone terus Betul. kita mau pilih apa ya kayak gitu Iya. udah check out udah besok diampe gitu Iya. kan Bu ya. Memang hasil riset itu ada yang menunjukkan bahwa banyak konsumen ketika mau berbelanja itu lebih banyak melihat di Gadget. ya lihat dulu dia Iya. membanding-bandingkan dulu. Betul. Harganya yang Begitu cocok harganya mana, yang terus cocok, bahan-bahannya kan kualitas di situ sudah kan bisa detail ya Bu dilihat. ya kan Iya. kalau di platform-platform itu kan detail Betul, semua. betul. Terkait mengikuti tren digitalisasi Bu. Iya. Pelatihan-pelatihan apa yang sudah diberikan kepada pelaku UMKM dan pelaku koperasi? Iya, jadi kami juga ngajari mereka itu untuk pemasaran secara online. Kemudian kita juga ngajari landing page gitu ya. Landing page itu seperti Iya, apa, Bu? kemudian kita juga peningkatan penjualan maupun penjadwalan promosi di medsos. Jadi penjadwalan promosi itu misalnya UKM itu memasarkan produk A di setiap hari Kamis gitu nggih. Oh, Ya, jadi kayak nanti dia udah otomatis ada jadwalnya. penjadwalan. Karena Iya, memang penjadwalan. kalau kita sering itu pasti orang itu jadi excited Iya, gitu kan. Oh, iya. setiap hari Kamis ternyata ada ini, ada Iya. promo ini kayak gitu ya, Bu. Disebarkan ke 100 pengguna handphone nggak dikenal itu kan sering ya kita nerima kan ya itu termasuk salah satu untuk penjadwalan produk Oke. itu seperti itu promosi. Kemudian ada juga yang misalnya Google Business ya. Oke. Google Business itu untuk pelatihan kita untuk tahu potensi pasar dan pesaing kita. Oke. Kita akan terlihat kan kalau kita lihat di Google gitu, oh misalnya nih produk bumbu pecel di mana aja ya gitu. Nah, saya harusnya jualnya di mana ya gitu. Nah, itu bisa dilihat dari Google Business. Google Business Nah, itu. nggih, nggih. Oh. Jadi kita ngelihat dari pesaingnya seperti itu. Bisa lengkap di situ ya, Bu ya. Gimana kita mau membuat bisnis? Oh, di sini kayaknya bagus nih tempatnya. Kamu Iya. bikin bisnis apa tadi pecel di sini aja Iya, karena di sini iya. udah ada karena nggak ada Betul. saingannya kayak Iya. gitu ya, Bu ya. Nggih. Oh. Terus sekarang kan juga anak-anak muda, nggak muda aja ya, Iya. orang-orang yang sudah Iya. Budi-budi saya aja Iya, juga budi-budi udah. aja kan sudah Iya. TikTokan gitu, TikTokan nggih. semuanya. Bu. Gimana ketika Digitalisasi. memasarkan produk melalui TikTok itu diajari. Oh. Iya, kan orang-orang dulu kan nggak tahu apa ya FYP kayak Iya, gitu ya. iya, iya. Nah, sekarang orang-orang yang sudah berumur aja sudah tahu kayak semua. begitu, nggih, diajarin Diajarin. untuk buat Konten-konten, TikTok, konten. bagaimana cara menarik Iya. perhatian Betul. masyarakat Nggih. yang masyarakat digital yang Nggih. memang itu sekarang lagi memang banyak Bu sekarang itu pengguna di handphone, pengguna media sosial kan sekarang memang banyak ya Bu ya. Nggih. Berarti Nggih. pendampingan untuk konten-konten itu juga ada ya Bu ya. Foto produk Foto itu produk. kami bantu. Iya. Teman-teman di sini juga banyak yang Iya. membantu untuk foto produk sehingga kalau menjual dengan tampilan yang kurang menarik itu kan kadang-kadang nggak dilihatnya. Iya, Iya. kayak kurang menarik. Betul. Sebenarnya itu barangnya bagus, cuman karena Nggak di menarik. foto nggak menarik kayak Iya. biasa aja ya Bu ya. Kan mungkin kalau di foto produk kan ada diedit sedikit biar Iya, betul. warnanya cerah atau warnanya tajam seperti itu ya Bu ya. Iya, iya. Nah, dari fasilitasi pendampingan tersebut Bu, Iya. bagaimana antusiasme para UMKM atau UKM itu Bu? Iya, kalau dilihat dari situ memang sangat senang, Sangat sangat senang. senang. Kami kalau misalnya ada fasilitasi seperti itu, sering kita buka itu nggak lama dan kadang kita misalnya ngadakan pelatihan itu on the spot ya, maksudnya on the spot training itu misalnya nih kita buka di IG, kita mau melaksanakan kan sering juga pelaksanaan misalnya di desa wisata. Kita kan kerjasama juga dengan dinas pariwisata, kemudian dengan dinas kehutanan itu UKM-nya juga UKM-nya dari mereka. Kemudian ada yang selingkar hutan gitu nggih. Karena apa? Karena semuanya UKM itu kan juga membutuhkan untuk peningkatan kualitas produk. Nah, itu kami pelatihannya juga ke sana. Jadi on the spot maksudnya, on the spot harus di tempat situ. Itu pun kalau kita buka, Mas. Misalnya nih, pelaksanaan misalnya nih di Malang gitu Malang, nggih. iya. Itu yang Bangkalan bisa datang loh.
yang penting daftar dulu. Iya, yang penting saya pikir dulu, oh nggak mungkin datang ya. Kayak nggak mungkin excited karena jauh gitu ya Iya. Bu ya. Tapi ternyata hadir. juga Iya, karena memang se-excited itu. Iya, karena mikirnya, oh kita kan juga belum tentu dapat yang beginian yang gratis gitu. Yang menariknya karena gratis itu tadi. Iya. Jadi itu dalam bentuk apa Bu? Workshop, terus pelatihan-pelatihan Iya, kayak gitu ya. Bu, ya? boleh, macam-macam memang. Gitu. Iya. Karena fasilitasi ini tuh sangat membantu para UMKM dan UKM. Iya. Sekali lagi Bu, boleh disampaikan bagaimana cara untuk mungkin Sobat Jatim di sana yang ingin mengikuti fasilitas pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM di Jawa Timur supaya makin dapat manfaatnya masyarakat. Iya. Ya itu tadi bisa rajin-rajin buka dari website kami. Karena segala informasi ada di situ. Iya betul. Kami juga ini sedikit tambahan informasi ya. Iya, Jadi karena kami ada fasilitasi dan standarisasi itu di beberapa kabupaten, kami juga membangun kawasan halal nih rencananya. Di tahun 2024. Kawasan halal. Bagaimana kawasan itu halal. teknisnya? Jadi itu nanti di kawasan itu produk-produk dari UKM-nya semuanya sudah halal. Jadi kalau misalnya ada wisatawan yang datang, sudah dipastikan yang disajikan di sana sudah tersertifikasi, ngaten. Nggih. Jadi kami ini saat ini sedang on proses ya. On proses. Iya, on proses di kawasan halal ada di mana aja, Bu? Kabupaten Tulungagung. Ya, jadi di kawasan sana di depannya KAI itu stasiun. Itu jadi satu kawasan itu pasti akan bersertifikasi halal. Iya, dan itu pasti menjadi branding juga ya Bu ya. Branding bahwa di Tulungagung itu ada wisata halal, kawasan halal. Oh, di mana? Di depan stasiun. Jadi itu semuanya sudah dipastikan halal semua gitu ya Bu ya. Inggih. Kemudian juga ada klaster halal. Klaster halal itu kami bangun di Nganjuk dan di Sidoarjo. Klaster halal itu kalau seperti klaster apa? Itu lebih lingkupnya lebih kecil nggih. Kalau kawasan itu kan sudah agak anu, tapi kalau klaster merupakan bagian-bagian itu. Tapi misalnya kami butuh ayam yang sudah tersertifikasi halal, nah itu sudah tahu tempatnya di sana. Ya, kemudian produknya ada di lingkungan situ, atau ada kampung jajanan yang itu ternyata kampung jajanannya itu sudah halal semua. Nah itu yang dikatakan kami klasternya. Ini lagi proses untuk menjadikan semua itu menjadi kawasan halal dan juga klaster halal gitu ya. Semoga itu segera terlaksana ya Bu ya. Semoga lancar semuanya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan merek dan juga sertifikasi halal, dan ternyata caranya gampang sekali teman-teman. Langsung aja cek di website, di Instagramnya Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Di sana banyak sekali informasi-informasi terkait pelatihan, bagaimana cara mendapatkan sertifikasi halal dan sertifikasi dan lain-lain ya Bu ya. Pendampingan juga tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Bu Susanti. Oke. Baik, Bu, sebelum saya menutup podcast pada kali ini, mungkin Ibu bisa memberikan closing statement pada pemirsa Sobat Jatim di Ayo para UKM, bangun semangat untuk berbisnis. Kembangkan kreativitas dan inovasi tanpa henti. Bisnis yang sukses dimulai dari usaha yang kecil dan merupakan suatu proses untuk menjadi bisnis yang besar. Mari kita gaungkan terus kesadaran masyarakat untuk mencintai produk-produk UKM agar menjadikan UKM semakin maju dan menjadi wirausahaan yang sukses di Jawa Timur. Luar biasa Bu Susanti, terima kasih Bu atas waktunya. Saya mendapatkan insight-insight yang banyak mengenai UMKM yang ternyata di Jawa Timur itu sangat banyak sekali ya Bu ya, dan berbagai macam. Pun juga Sobat Jatim di sana pasti tertarik, wah UMKM ternyata di Jawa Timur itu seperti itu ya Bu ya. Baik, Sobat Jatim, kalau kalian ada masukan, kritik, saran dan tema podcast untuk selanjutnya bisa silahkan komen di bawah, dan jangan lupa untuk share, like dan subscribe Kominfo MMC. Baik, terima kasih sekali lagi Bu atas waktunya.
Saya Yones Fandi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.